Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita tahu bahwa hukum operasi plastik menurut saya nukilkan dari hasil Bahsul Masail Diniyah Al-Waqi'iyah dari Musyawarah Nasional Alim Ulama di Jakarta yang digawangin oleh ulama-ulama yang ada di Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan tahun 2006 dulu. Itu merumuskan bahwa dinukilkan dari kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dinukilkan dari kaulnya Imam At-Tabari bahwa perempuan tidak boleh mengubah sesuatu dari bentuk asal yang telah diciptakan oleh Allah, baik menambah atau mengurangi agar kelihatan bagus, seperti seorang perempuan yang alisnya berdempetan kemudian menghilangkan bulu alis yang ada di antara keduanya, atau perempuan yang giginya berantakan kemudian dicabut misalnya. Ini menurut beliau, dengerin dulu, jangan salah, jangan dipotong ya, jangan dipotong. Kalau dipotong pasti salah paham. Nah, Imam At-Tabari berpendapat pula, terkecuali jika ada bagian tubuh yang menimbulkan madharat dan rasa sakit, seperti seorang perempuan yang memiliki gigi lebih atau giginya salah tumbuh. Nah, itu sangat diperbolehkan. Atau misalnya ada orang memiliki jari lebih dari 5 itu ya, jadi operasi dihilangkan yang satunya karena kebanyakan misalnya, karena yang ada itu lebihnya itu mengganggu atau menjadikan sakit, maka boleh mencabut atau memotongnya, baik itu bentuknya rambut maupun jari yang berlebihan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bagaimana hukumnya? Bahasa Indonesianya itu merekonstruksi wajah agar kembali seperti semula. Maksudnya merekonstruksi wajah itu seperti apa? Di dalam Bahsul Masail ini ada pembahasan tentang bagaimana kalau ada orang terjadi kecelakaan atau misalnya musibah kebakaran hingga dia wajahnya jadi rusak, atau kecelakaan kendaraan hingga wajahnya terkelupas misalnya, apakah boleh melakukan operasi? Di sini saya nukilkan pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhus Sunnah wa Adillatuh. Nah, kitabnya mana? Wah, kitabnya itu gede banget. Nah, ada berapa jilid ya? 10 jilid. Nah, ya ambil satu. Saya ambilkan dari kitab ini Bu, pendapat yang saya ambilkan dari kitab Al-Fiqhil Islami wa Adillatuh karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini ada 10 jilid. Ada 10 jilid. Nah, saya nukilkan saja satu. Pendapat beliau, yajuzu naqlul udwi min makanin min jismil insan ila makanin akhar. Boleh memindahkan anggota badan dari satu tempat di tubuh seseorang ke tempat lain di tubuhnya. Tentu min jismihi ma'a mura'ati ta'akkudi bin annan naf'al mutawaqqi min hadhil amaliyah, disertai pertimbangan matang manfaat yang diharapkan dari operasi semacam ini lebih unggul dibandingkan bahayanya. Manfaatnya lebih besar daripada madharatnya. Nah, wa bisyarti ayyakuna dzalika liijadi udwin mafqudin aw li'adati syaklihi aw wadhifatihi al-ma'hudati lahu. Kalau bahasa Indonesia begini, disyaratkan pula operasi itu dilakukan untuk membentuk anggota badan yang hilang, untuk mengembalikan ke bentuk semula, mengembalikan fungsinya, menghilangkan cacat atau menghilangkan bentuk jelek yang membuat seseorang mengalami tekanan jiwa atau gangguan fisik. Jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu
boleh kalau ada orang yang tersebab punya cacat, atau cacatnya itu memang bawaan lahir atau tersebab musibah, kecelakaan atau apapun bentuknya, untuk kemudian diperbaiki. Maaf, misalnya ada orang sumbing, nah kemudian diambilkan dari bagian tubuh yang lain untuk ditambal, untuk menutupi kesumbingan itu boleh. Itu contoh yang paling real. Atau apapun bentuknya, karena zaman Nabi itu pernah terjadi. Ada orang karena suatu peperangan, kemudian hidungnya ketebas sama pedang, jadi hilang tuh hidungnya. Ini ada kisahnya di dalam hadis. Kemudian ditambal pakai hidungnya itu pakai perak. Tapi ketika ditambal pakai perak, hidungnya malah mau busuk. Ketika ketemu Nabi, tambahlah dengan bahan yang lain, kemudian dengan emas, ternyata tidak terjadi pembusukan. Nah, artinya apa? Ketika kondisinya seperti itu, diperbolehkan. Nah, saya kasih tambahan satu lagi pendapat biar lebih nyaman ibu-ibu. Jangan terlalu takut ya. Kok semuanya nggak boleh, kok semuanya haram? Kan tadi udah saya sampaikan. Ada dua pendapat. Ada yang haram mutlak, pendapatnya Imam Hanafi. Ada yang mengatakan boleh dengan syarat, pendapatnya Imam Hanafi dan Syafi'i. Kalau ulama madhab Maliki semuanya haram, apapun bentuknya, pakai apapun haram pokoknya. Nah, baik nyambung yang ini, yang itu nggak boleh. Nah, terus termasuk operasi plastik ini. Saya nukilkan satu pendapat lagi, Syekh Abdul Karim Zaidan. Menurut Syekh Abdul Karim Zaidan, salah seorang guru fikih sangat masyhur dari Irak, tentang operasi medis dalam rangka merekonstruksi wajah atau tubuh yang lain karena cacat, karena kecelakaan. Maka beliau mengatakan, saya bacakan artinya saja Bu, kalau plus Arabnya lama. Seorang perempuan terkadang mengalami suatu cacat di muka atau anggota badannya yang luar akibat luka bakar, luka robek, atau penyakit lain. Cacat ini tidak bisa dibiarkan oleh seorang perempuan karena menyebabkan tekanan batin baginya. Maka, apakah ia boleh menempuh operasi untuk menghilangkannya? Operasi tersebut boleh ditempuhnya. Jawaban beliau, fahal yajuzu ijra'u amaliyatin jirahiyah li izalati hadha at-taswiyah walau addat hadhihi al-amaliyatu ila syai'in min al-tahsin wa tajmil. Nah, jawabannya adalah operasi tersebut boleh ditempuhnya meskipun akan mengarah pada mempercantik dan tambah elok, sebab tujuan utamanya adalah menghilangkan cacatnya. Ternyata bukan hanya hilang cacatnya, malah tambah cantik misalnya setelah operasi. Itu boleh banget. Bahkan menurut beliau, andai kata dengan operasi itu ia berniat untuk mempercantik diri dengan hilangnya cacat tersebut, maka operasi itu tetap dalam taraf diperbolehkan, sebab kecenderungan perempuan memang ingin tampil cantik wajahnya. Saya pernah melihat suatu tayangan yang dibikin untuk bulu mata itu, maaf, terambil dari hewan-hewan yang memang diharamkan najis itu loh. Tentu itu nggak boleh Bu. Tapi kalau itu dari bahan-bahan sintetis, di sini tadi saya udah sampaikan, entah bahannya apalah, yang pasti bukan bulu hewan yang diharamkan, bukan hewan yang najis. Nah, maka tadi saya sudah sampaikan, menurut madhab Syafi'i ada yang membedakan rambut yang dipakai selama bukan hewan yang najis atau bukan bulu manusia yang hidup atau yang sudah mati, itu boleh